yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena setiap orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Efesus. Dari Efesus pasalnya yang kedua, coba kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan membacakan dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Jadi jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami dan kasih karunia-Mu yang nyata bagi kami Tuhan. Pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami dapat memahami dengan baik apa yang Engkau maksudkan dalam surat Efesus ini Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa kitab Efesus ini tergolong dalam kitab sejarah yang dan kita lihat penulisnya adalah Rasul Paulus seperti itu. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, jemaat yang ada di Efesus. Nah, dan di ayat pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ini saya mengangkat satu tema, yaitu sama di mata Tuhan. Sama di mata Tuhan. Pertanyaannya dalam kehidupan kita, hal-hal apa saja yang sama itu? Hal-hal apa saja yang sama di mata Tuhan? Dan apa-apa saja yang harus kita pelajari dari Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Nah, hal-hal apa saja? Karena kita tahu bahwa di dunia ini kalau secara jasmani katanya kalau kita bertemu dengan orang-orang di luar sana, saya sama dengan dia, seorang laki-laki, seorang sama-sama lelaki seperti itu. Ketika perempuan bertemu dengan perempuan, kami sama, sesama jenis adalah perempuan. Nah, tetapi dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 6 kita akan melihat sama di mata Tuhan dalam hal apa? Nah, ini kita melihat sama dalam hal apa. Oke. Poin yang pertama yaitu sama-sama orang berdosa. Kita lihat dulu, sama-sama orang berdosa. Kita lihat ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain. Nah, kita mengulas kembali ke Kejadian pasal 3, di mana Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu, tergoda oleh hasutan iblis. Nah, disitulah awal mulanya manusia jatuh dalam dosa. Nah,
ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita tahu manusia sejak pertama hingga terakhir nanti adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa seperti itu. Jadi semua manusia di muka bumi ini tidak ada lagi yang tidak berdosa. Nah, dosa itu datangnya dari mana? Pertanyaannya begini. Pasti muncul dalam hati kita seperti itu. Dosa itu muncul dari mana? Kalau kita melihat kembali adalah pelanggaran akan firman Allah, pelanggaran akan hukum Allah. Itulah sehingga melahirkan dosa yang ada saat ini seperti itu. Kita coba lihat pelanggaran akan hukum Allah. 1 Yohanes. Coba kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 4. Katanya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Adam dan Hawa melanggar hukum Allah, maka mereka jadi orang berdosa. Nah, kalau mereka tidak melanggar hukum Allah, maka mereka bukanlah orang berdosa. Tetapi karena melanggar hukum Allah, oleh karena itulah mereka jadi orang berdosa. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang berdosa? Iya, semua orang berdosa. Kalau dia adalah keturunan dari Adam dan Hawa, maka dia adalah orang berdosa. Coba kita lihat, apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab? Coba kita lihat dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Di sini mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini spesifik semua orang, bukan hanya sebagian orang. Ini semua orang telah melanggar perintah Allah. Jadi semua orang adalah sama-sama orang berdosa. Dan Paulus dalam ayatnya yang ketiga tadi, dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ketiga, di situ dia memberitahukan bahwa dulunya dia juga adalah orang yang berdosa. Tahu dari mana dia orang berdosa? Alkitab memberitahukan dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan kedua, bahwa Rasul Paulus adalah dulunya penganiaya jemaat dan ingin mengejar murid-murid Tuhan Yesus seperti itu, dan ingin membunuh mereka. Sangat kejam sekali seperti itu. Itu adalah kehidupan Rasul Paulus dahulunya, bahwa dia sama manusia berdosa. Jadi di mata Tuhan semua manusia adalah sama-sama berdosa. Nah, ini poin yang pertama bagi kita. Kita harus tahu manusia di hadapan Tuhan adalah sama-sama manusia berdosa. Dan yang kedua, mengantar kita kepada poin yang kedua. Nah, sama-sama membutuhkan juru selamat. Nah, orang berdosa sebenarnya dia membutuhkan juru selamat. Coba kita baca dulu ayat yang ke 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di sini menunjukkan bagaimana kasih Allah yang sangat besar kepada manusia, sehingga Allah menjanjikan juru selamat dalam Kejadian 3 ayat 15 itu untuk menebus dosa manusia. Nah, dan karena manusia ini tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa itu sendiri. Nah, oleh karena itu Allah mengirimkan juru selamat itu. Nah, kalau manusia ini mau masuk surga, maka manusia ini membutuhkan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, sama-sama membutuhkan Yesus Kristus. Begitu juga orang perjanjian lama, orang perjanjian baru. Orang perjanjian lama, mereka butuh Yesus Kristus juga, sang juru selamat itu. Butuh penyelamat. Apalagi kita orang perjanjian baru saat ini, kita membutuhkan Yesus Kristus mati bagi kita. Kita membutuhkan penebusan itu supaya kita bisa masuk surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itulah
manusia membutuhkan juru selamat. Karena manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari kutuk dosa itu sendiri. Oleh karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, membebaskan orang-orang yang mau percaya kepadanya. Membebaskan semua orang dari dosa. Nah, bagi yang percaya atau yang mengaplikasikan Yesus Kristus telah mati baginya, dia ditebus. Tetapi bagi siapa yang tidak percaya, dia tidak bisa seperti itu, ditebus oleh Yesus Kristus. Tidak bisa diselamatkan. Karena dia sendiri menolak kebenaran itu. Kalau dia tidak menolak kebenaran itu, maka dia bisa diselamatkan seperti itu. Dia diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, inilah yang menjadi poin kedua bagi kita pada saat ini. Dan poin yang terakhir yaitu sama-sama akan dibangkitkan. Nah, ini bagi orang yang telah percaya. Sama di mata Tuhan. Orang yang percaya. Orang yang percaya akan dibangkitkan oleh Tuhan. Akan dibangkitkan, mereka akan mendapatkan tempat yang sudah tersedia itu. Nah, sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi mengalami murka Allah, tetapi mereka sudah dibangkitkan terlebih dahulu. Sudah disediakan tempat. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan sampai 3 dispesifikan bahwa Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Lalu bagaimana dengan yang tidak percaya? Mereka juga sama-sama dihukum oleh Tuhan. Manusia yang tidak percaya sama-sama dihukum oleh Tuhan, dan manusia yang percaya sama-sama dibangkitkan dan sama-sama di surga. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada jemaat-jemaat yang ada di Efesus, seperti jemaat yang ada di Efesus. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu, harus mengerti dengan baik supaya kita tidak salah melangkah, tidak salah memahami kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sekian pembahasan kita pada saat ini. Semoga dapat menambahkan atau mengukuhkan iman kita dengan baik. Dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan pada saat ini kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maranatha.